Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad keluarkan hadis ini, masih ada ceritanya Pak? Sebentar saya akan ceritakan asal usulnya ini. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad keluarkan, wa Abu Daud. Jadi Imam Ahmad di kitab Musnadnya, wa Abu Daud di kitab Sunannya, wa sahahu At-Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah. Ada menarik di sini, wa zada Ahmad fi akhiri kisah, dan Imam Ahmad menambahkan di kitab Musnadnya Imam Ahmad itu di akhir kisah itu, qauli Bilal, berkataan Bilal fi azanil fajr, untuk azan subuh. Menurut riwayat Imam Ahmad belum berhenti, ada tambahannya riwayat Imam Ahmad. Apa itu untuk subuh? As-salatu khairum minan naum. Untuk subuh, as-salatu khairum minan naum. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Huzaimah, rupanya Imam Ahmad ada tambahan. Apa tambahannya? Tidak ada tadi dalam riwayat yang di atas tadi itu as-salatu khairum minan naum, tapi untuk Imam Ahmad dia tambahkan. Riwayatnya Imam Ahmad di kitab Musnad ada as-salatu khairum minan naum. Ya. So ada pointer situ ya. Ya, ini asbabnya, asbabul urubnya. Kita bisa, kanal muslimuna, dulu ketika orang muslim di Madinah sudah banyak Pak. Hina qadimul Madinah, ketika Nabi sudah sampai itu di Madinah, itu untuk memanggil orang ke masjid, mereka diskusi. Ini menurut pendapat ulama ahli sejarah di di tahun pertama hijrah, masih tahun pertama Pak, tapi di bulan yang ke-9 Nabi hijrah, di bulan ke-9 tahun pertama itu. Jadi 9 bulan Nabi di Madinah, semakin banyak kaum muslimin sudah masuk Islam, sudah banyak, maka dia mencari bagaimana caranya menuju ke masjid. Kanal muslimuna hina qadimul Madinah yajtanuna fayatahayyanu as-salat. Mereka itu mengira-ngira salat, mengira-ngira saja bahwa salat itu sudah masuk, tidak ada azan Pak. Laisa yunada laha, tidak ada azan. Jadi dulu sahabat Nabi sudah sholat berjamaah di Madinah, tapi tidak ada azan. Tidak ada azan. Tidak ada azan. Itu beberapa bulan. Beberapa bulan terjadi, orang datang berjamaah, tidak ada panggilan. Ya kalau kebetulan ada dipanggil-panggil datang, tapi tidak ada suara. Fataqallamu yawman fi zalik, maka para sahabat itu diskusi dengan berbincang-bincang tentang masalah itu. Lalu hasil diskusi itu, faqala ba'duhum, sebagiannya dari sahabat ini mengatakan, at-taizu nakus misla nakusi an-nasara. Mungkin bagus begini, kata sahabat itu sebagian, kita ambil saja nakus, loncengnya Nasrani, jadi kasih bunyi lonceng untuk memanggil orang datang ke masjid. Sebagian ada yang sarankan, sebagian ada yang sarankan. Wa qala ba'duhum bal bukan misla qarni al-yahud, jangan lonceng. Mendingan apa?
Trompet Yahudi. Trompet Yahudi saja. Faqala Umar, berkata Umar, awala tabasuna rajulan yunadi bis salat. Kenapa Umar mengatakan, jangan meniru Yahudi, jangan meniru Nasrani, jangan, mendingan kita pakai suara. Ada riwayat lain Pak itu pakai asap, ada yang pakai bunyi-bunyi lain. Jadi sahabat karena belum dapat juga ilmu, ya begini juga. Ada yang mau pakai lonceng, ada yang pakai trompet. Muncullah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti mengajarkan bahwa an-nakus minan nasara. Kemudian al-qar itu adalah minal yahud. Jadi trompet itu Pak Yahudi. Kalau pakai lonceng-lonceng itu aslinya Pak, jangan. Karena itu saya tidak sependapat kalau jam ada itu biasa jam di masjid Pak baru pakai bunyi itu, sebaiknya jangan pakai begitu. Ada itu jam besar bunyi, jangan pakai begitu. Itu mirip Nasrani, mirip Nasrani. Kaum-kaum yang seperti kalau masih ada pengganti, gantikan yang lain. Ya, karena Nabi SAW riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaum fa huwa min. Siapa menyerupai suatu kaum yang bisa kita rubah, maka rubah. Jangan menyerupai suatu kaum yang menjadi milik khasnya itu kaum itu. Nah, ternyata Pak, alhamdulillah dengan mimpi ini, maka ternyata mimpinya Umar, pendapatnya Umar ini suara tapi belum kuat. Nanti mimpi Abdullah bin Zaid, mimpi juga Umar, dan ternyata itulah ketemu. Maka Rasulullah SAW ajari Bilal dengan kalimat itu. Ajari Bilal dengan kalimat takbir yang azan yang banyak sekarang kita lakukan, Pak. Itu di situ asal usulnya. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam sedapat mungkin Pak, kalau bisa menyelisih Yahudi, selisih Yahudi. Kata Nabi SAW, haliful Yahud wa halifun Nasara. Selisih Yahudi, selisih Nasara. Termasuk Pak dalam azan. Hampir saja kalau seandainya kita tidak punya wahyu, maka bisa jadi menyerupai itu. Tapi wahyu melarang sehingga jadilah azan itu. Dan ini kita bersyukur Pak bahwa kita punya panggilan khas yang tidak ada samanya dengan agama manapun. Yahudi pendahulu kita, Nasrani pendahulu kita. Ya, ini betapa dahsyat itu pengaruh Pak. Sampai sahabat yang dilihat kan banyak pakai lonceng. Sahabat itu melihat juga Yahudi pakai trompet. Apa yang dilihat oleh mata, kalau tidak ada wahyu Pak, bisa ditiru itu. Ternyata dengan wahyu, dengan ilmu, ya tidak bisa berlaku. Tidak bisa berlaku karena sudah ada yang lebih baik, lebih mulia. Maka inilah diajarkanlah azan itu, Nabi SAW ajarkan kepada Bilal. Dari mana? Mimpinya, yang mimpinya Abdullah bin Zaid atas usulnya Umar. Ya, atas usulnya Umar, jangan pakai trompet, jangan pakai lonceng, tapi pakai suara. Hikmah Pak yang terpenting bagi kita untuk memakai azan. Dan kenapa azan itu diulang dua kali kalau azan? Kata para ulama, hikmahnya adalah karena ini masih jauh orang, butuh penegasan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang dengan pengulangan supaya orang yang jauh itu lebih memperhatikan. Kenapa iqamah itu cuma tidak diulang-ulang sebagaimana azan? Karena orang sudah fokus dan tidak perlu suaranya sebesar azan. Karena orang sudah fokus di dalam, sudah ada fokusnya, tinggal qad qamat. Itu suruh berdiri, suruh berdiri, suruh berdiri. Kalau azan besar dan diulang, kalau iqamah kecil dan tidak perlu diulang-ulang sebagaimana iqamah. Karena dia azan itu panggilan jauh, sedangkan iqamah ini panggilan yang memang dekat.